Jadi intinya Midas adalah seekor golden betina. Hari ini Mike mau panen ikan golden yang sangat istimewa teman-teman. Kalau teman-teman ikutin dari Tergolden Golden, kita sempat membawa ikan yang bernama Midas. Seekor ikan golden yang sangat istimewa dengan anatomi yang mendekati seperti SR. Ini semua akan kita abadikan, kita akan membuat seri golden dan kita akan mencoba menghidupkan pergoldenan di Indonesia di Mike Golden Moment. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di mike.vlog. Jadi hari ini kita akan melanjutkan vlog kita. Sekarang kita lagi ada di kolam Mike Collection yang di hari ini kita mau melakukan sesuatu yang sangat menggembirakan. Kalau teman-teman flashback ke vlog kita yang belakang banget, kita sempat tergolden. Jadi kita punya golden di kolam ini. Kita ada sekitar 7 ekor. Waktu itu goldennya itu kita tukar dengan silver albino karena saya rasa silver albino itu harganya kemarin terlalu rendah dan saya mau mencoba untuk menjadi golden mania. Nah, hari ini kita akan melakukan golden moments kita. Jadi hari ini kita ada ikan yang katanya bawa. Secara hari itu kita udah masuk di 18 hari. 18 lah atau 16 sampai 18 lah karena dari pertama kepantau itu sebenarnya 17 hari. Tapi biasanya kalau di kolam kita itu suka ada bonus. Nah, hari ini Koarnot lagi ada di Pontianak. Jadi Koarnot selaku pemilik Midas lagi nggak ikut sama kita. Tapi kita diwakilkan oleh Ko Alfon. Ko Alfonnya lagi ganti baju di sana. Kita hari ini mau ngecek apakah benar. Dan kita mau tahu golden mana yang bawa. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan kita. Karena kita mau memajukan dunia golden juga. Dan habis ini ketika kita dapat bayi golden, bayinya juga tidak akan kita lepas, akan kita keep semuanya dan kita akan mencoba mengulik sebenarnya gimana sih perawatan golden yang baik, gimana sih caranya pembesaran yang baik. Jadi metode-metode yang dipakai nanti akan dibeberkan semua di TikTok atau di YouTube dari Mike. Yuk sekarang kita persiapan. Sedikit cerita tentang kolam ini kolamnya tadinya itu sebenarnya cuma digunakan untuk kira-kira ikan-ikan yang masih mau dibesarkan, ikan-ikan yang nggak laku di toko, kita taruh di sini. Jadi sebenarnya kolam ini itu ada SR-nya juga lumayan banyak teman-teman kalau teman-teman lihat. Dan tadinya air ini pasti pakai air sungai, jadi keruh banget. Nah sekarang kita udah mulai pakai air yang dari mata air. Nah kalau teman-teman lihat airnya udah lebih jernih, lebih hijau. Di sini juga kelihatan di belakang. Hari ini si Alfon yang bakal buka kalau ada yang bawa. Semoga sih masih ada ya. Tapi dari tadi sih goldennya belum muncul guys. Yang muncul tuh SR-nya tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak sih. Nah terakhir kali juga kita udah mulai kemarin nanya sama si Anen. Ini pairingnya sama SR atau sama golden nih. Menurut Kang Anen ini pairingnya sama golden juga. Nah goldennya ini masalahnya adalah golden yang tua banget. Sebenarnya tua banget. Kemarin nanya sama owner sebelumnya, sebenarnya golden ini umurnya udah sekitar 17 tahun. Jadi kemungkinan besar kalau memang benar harusnya ukuran dari goldennya ini telurnya juga cukup besar biasanya. Nah kita ini panen nggak terlalu tua karena kita mau lihat dulu pertama kali pecah telurnya kayak gimana. Kedepannya mungkin beberapa SR di sini akan kita ambil yang jantan-jantan, yang betina kita akan dapat taruh sini karena katanya sih si golden ini bisa kawin sama SR, jadinya tongyan. Kita mau lihat kalau misalnya dapet genetik tongyan tuh dapetnya jadinya kayak gimana. Dan anehnya sampai detik ini nggak ada golden yang muncul sama sekali guys. Tuh. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Kok nggak ada golden yang muncul? Ah susah. Ini. Ini bener ini yang ini bukan yang dua itu. Kebalik font kamunya. Ini sih bener nih tapi nggak tahu atau enggak. Ini bener ikannya ini ya pak, ikannya ini ya kecil. Hati pelan-pelan, kemungkinan ini kemungkinan besar. Tuh
Sumutnya masih begitu soalnya. Berasa kan? Tadi aku lihat sih agak kempes ya. Nggak tahu apa masuk ke dalam. Susah ya panen golden ya? Ah iya benar. Ya. Ini harusnya. Kamu bakal memajukan Indonesia nih bro masalahnya. Das, ayo das. Kok melangap? Belum buka. Ah, kok muda? Kok nggak ada ikannya? Hah? Ini ekornya gede nggak? Gede. Gede. Iya. Gede. Midas. Dah, yuk. Sini dulu aja. Midas itu. Cium dong. Biar ngerem lagi nah. Ada ikannya guys. Ayo. Alhamdulillah. Haleluya. Aduh, ada ceri. Nggak apa-apa sih cari. Ember nih. Kayaknya ini enggak panas ya? Enggak kan? Tadi dia turun ke bawah itu. Enggak. Kok sisa dikit tapi ya? Ini lumayan lah kok. Seger. Masukin. Seger banget telurnya. Nanti aja. Boleh turunin lagi nggak? Ah, sorry ya. 18 hari tepat nggak nih? Kayaknya lebih mudah dikit. 18 ini. Saya agak mudah dikit. Tapi telurnya gede sih ini. Ya, Bagus sih. ini telurnya bagus. Tapi tuain dikit sebenarnya bisa ya kok ya. Tapi tadi udah gelisah itu. Udah gelisah sih. Udah gelisah, Bro. Kayaknya udah. Jangan ketinggian. Ya. Berdarah satu. Berdarah itu kan? Tapi bisa nggak sembuh itu? Oke. Lima tuh. Baikin duluan aja kesini. Banyak kok. 100. Ekornya naik dia hijau. Ekornya Boleh agak naikin walaupun kebalik kan? Kamu susah nggak? Oke, susah. Sorry. putar. Ekornya. Uban jadi tunggu ya. Ini guys. Susah ya. Nah, kayaknya lebih enak itu tuh. Tuh. Jadi tumbuh uban. Jadi tumbuh uban. Tapi beneran dia kan? Iya, iya. Hah? Iya, mukanya dia. Ekornya? Sama itu. Ekornya aku inget tengahnya Ada belah nggak? Ada belah nih. Ada belah nggak? Ekornya belah nggak? Belah. Oh iya. Iya. Mau diangkat? Buka kamera, lihat kamera. Masih lemas dia. Sini. Udah kan? Udah, tapi lu kenapa nggak nengok? Dulu. Bentar. Cek dulu jauh. Cewek merah. Yang kecil merah itu cewek kan? Kosong sih. Jadi ini kita udah tanya sama beberapa expert, udah tanya teman kiri, teman kanan, dan sebenarnya ikan-ikan yang kita pelihara itu kita cukup hafal. Jadi kemarin kita kira jantannya itu adalah si Midas, ternyata setelah saya teliti di zoom dan di segala macam, ternyata itu bukan teman-teman. Karena seingat saya historinya ini di kolam ini memiliki 7 ekor golden yang saya tuker sama silver arowana. Umurnya udah 15 tahun ke atas semua, dan 1 ekor golden yaitu si Midas. Nah, logikanya kalau memang kita akan punya logikanya kalau misalnya si Midas ini lakinya dan dia akan mempunyai keturunan dengan golden yang dari umur 15 tahun, yang saya sadari adalah harusnya telurnya itu besar-besar semua. Nah, kalau di sini telurnya itu cenderung lebih kecil. Jadi kita sangat curiga bahwa satu-satunya ikan yang bisa memberikan telur kecil itu hanyalah si Midas, karena Midas itu ukurannya cuman 55 cm kemungkinan. Nah, ini saya sudah pastikan, saya sudah tanya ke beberapa teman dan beberapa expert, dan bisa dipastikan katanya kalau ikan dengan umur sampai lebih dari 10 tahun biasanya telurnya akan bertumbuh besar, walaupun itu telur perdana lagi atau udah sempat dibuang dan bentuk telur lagi, itu selalu kecil, selalu besar teman-teman. Jadi intinya Midas adalah seekor golden betina. Nah, kemarin itu saya sempat mikir juga,
kalau si Midas itu jantan dan kita pairingkan dengan golden yang tua, buat saya 7 golden ini anatominya itu belum mendekati spesial atau seperti yang kita mau. Jadi pada saat itu saya berpikiran bahwa kalau keturunannya nanti bisa sedikit turun grade, karena katanya orang-orang itu adalah kalau si betina itu membawa genetik badan, dayung, dan ekor. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kabar bahwa Midas seorang betina, sebenarnya kolam market ini sangat diberkahi sekali, karena dari 7 indukan yang tua ini, jantannya ini adalah jantan yang terbaik dari partai 7 itu. Nah, dengan digabungkan kita mendapat betina yang terbaik yang memang anatominya ini hampir tidak bisa didapatkan. Jadi kemungkinan besar teman-teman, dari 20 anakan ini kita akan mendapatkan biasanya 70% ikan-ikan yang akan mirip dengan si betinanya. Jadi teman-teman bisa doain aja ya. Oke guys, jadi kita udah berhasil memanen golden moments kita akhirnya berhasil. Tadi sempat ragu deg-degan juga karena waktu diraba itu agak kempes sebenarnya. Tapi kita masih mendapatkan 21 ekor guys. Tadinya 22, ada satu yang kecelakaan karena luka di badannya. Nah itu udah kami kuburkan. Nah ini sekarang posisi anakannya. Diperkirakan ini umurnya antara 16 sampai 18 hari ya guys ya. Nah dari 21 ekor ini sebenarnya kalau kita lihat secara sesama, secara detail, secara deket, ada beberapa ikan yang kurang mulus. Jadi ada beberapa ikan yang ekornya tuh tulangannya bengkok. Nah, saya nggak tahu itu terjadinya karena apa, tapi kemungkinan secara alami ya terjadinya teman-teman. Jadi kita lihat nanti dari 21 ekor ini, kita akan dapat berapa ekor yang mulus. Nah, ini semua akan kita besarkan dalam rangka kita mensupport Igomen atau pecinta Golden Indonesia. Kita ingin tahu sebenarnya Golden ini anatominya bisa bagus atau enggak. Karena Midas itu adalah salah satu ikan yang anatominya di atas rata-rata, menurut saya. Nah, lucunya, jadi di kolam itu ada 7 ekor ikan golden yang sebenarnya biasa, umurnya sudah lebih dari 15 tahun kayaknya, kata pemilik sebelumnya. Nah, ada Midas si kecil yang mungkin umurnya sekitar 4-5 tahun. Nah, tadi pas kita panen guys, kita nggak tahu sebenarnya ini adalah Midas atau bukan. Nah, ini kan ketika video ini diedit, kita itu juga belum tahu sebenarnya. Kita akan balik ke komputer kita akan zoom, kita akan lihat semua ciri-cirinya, apakah ini adalah anakan Midas atau bukan. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat teman-teman juga nanti bisa lihat footage-nya. Ikan ini adalah yang kita panen itu ekornya juga lumayan besar dan kerang posisinya. Cuman badannya itu menurut saya tidak mencerminkan badan Midas. Nah, tapi laporan dari orang saya itu katanya dia itu pairing sama salah satu golden yang ekornya juga besar sekali. Besar banget. Nah, ini ada 2 ekor golden yang kita suspek ini sebenarnya pasangan. Satu yang dipanen, satunya ekor gede. Nah, yang ekor gede yang terakhir ini saya suspek itu sebenarnya Midas. Cuman kan nggak, setahu saya Midas itu dari awal kita bilang adalah laki-laki. Nah, cuman yang saya bingung kalau misalnya 7 golden yang tua tadi itu adalah yang berpasangan dan akhirnya kita panen, harusnya telurnya itu akan lebih besar dari ini ukurannya. Karena ini adalah termasuk telur yang ibaratnya telur-telur baru atau telur-telur yang tidak terlalu besar. Nah, saya nggak tahu nih si golden sama SR sama atau enggak. Kalau misalnya SR ini adalah termasuk telur yang bukan dari ikan yang tua. Nah, buat teman-teman yang tahu bisa komen langsung biar kita bisa brainstorming sama-sama. Nah, lucunya kalau memang misalnya ini ada telur kecil dan memang ini benar adalah telur ikan kecil, itu harusnya ini telur dari si Midas. Berarti si Midas bisa aja cewek. Nah, hokinya kalau misalnya kita dapat Midas sebagai cewek itu, biasanya genetik badan, ekor, dan segala-segalanya itu dibawa dari ibunya. Jadi maupun ini yang ngeram Midas atau yang ngeram bukan Midas adalah sesuatu yang akan mengejutkan kita anakannya. Nah, kita ingin tahu bener nggak sih ini golden yang di atas rata-rata ini kalau digedein tuh beneran bisa bagus.
Nah, nanti juga ibaratnya tuh cara pemeliharaan golden dan SR akan sangat berbeda teman-teman. Karena karakternya si golden ini katanya itu lebih agresif daripada karakternya si SR. Nah, dengan dari itu kita ingin tahu sebenarnya gimana sih caranya si golden ini. Teman-teman yang tahu, teman-teman yang lebih sering memelihara golden bisa bantu kita juga di comment section. Tapi planning saya adalah saya ingin membuat ini lepas telur dulu dan saya akan gedein ini sampai kurang lebih 20 cm atau sampai dia nggak berantem secara bersamaan. Nanti kalau misalnya dia udah mulai berantem, terpaksa kita harus buatkan satu akuarium, satu untuk ikan goldennya. Nah, kita ingin tahu nanti kita mau pakai akuarium kecil disekat-sekat dulu kah atau gimana kah, tapi ikutin terus aja walaupun memang update-nya akan cukup lama karena ini adalah sebuah eksperimen yang membutuhkan waktu, tapi ini adalah eksperimen yang benar-benar sangat-sangat seru teman-teman ya. Terima kasih teman-teman udah nonton keseruan kita, golden moment kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.